sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha karena ada yang berpendapat dengan kewajibannya. Paling afdal di antara seluruh salat-salat sunnah itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha yang kita baru bahas tadi. Cuman kata ulama kalau disandingkan di antara keduanya Idul Fitri dan Idul Adha, banyak yang mengatakan salat Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena dalilnya Idul Adha itu, salat Idul Adha disebutkan dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah untuk Tuhanmu. Kata ulama ahli tafsir, salatlah untuk Tuhanmu itu maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Tapi kalau dalil salat Idul Fitri itu gak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuma dalam hadis. Idul Adha di hadis ada, di Al-Quran ada. Karena ada dua-duanya di Al-Quran dan di hadis, maka urutan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Ya, karena keduanya ini ada ulama yang mewajibkan salatnya seperti Imam Abu Hanifah. Bagi yang tidak udzur, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya fardu ain, kewajiban perorangan. Kalau kita kan fardu ain itu kan cuma 5 waktu saja. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau Imam Hanafi, Idul Fitri, Idul Adha itu termasuk fardu ain bagi yang tidak ada udzur syar'i. Baik, lanjut. Gerhana matahari. Ya, urutan kedua. Lanjut. Ketiga, sholat sunnah gerhana bulan. Ketiga, gerhana bulan. Keempat, sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah minta hujan. Yang keempat, sholat istisqa, sholat minta hujan. Lanjut. 5, sholat sunnah witir. Nah, dari 1 sampai 4 tadi, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi tadi itu? Gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa. Semuanya ini berjamaah dan juga ada 2 kali khutbah nih. 4 salat ini atau 5 salat Idul Fitri, Idul Adha, apalagi itu? Tarawih, gerhana matahari, gerhana bulan sama istisqa. 5 salat ini dianjurkan berjamaah plus ada khutbahnya. Plus juga ada khutbahnya. Itu urutan paling afdal. Istisqa. Kalau gerhana pernah melakukan di sini? Nah, pernah. Nah, baik. Lanjut. Selanjutnya apa tadi? Salat witir. Nah, witir ini salat sunnah yang urutan nomor 5 atau salat sunnah yang paling afdal yang tidak ada khutbahnya. Witir nih. Malam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak salat witir maka bukan golongan kami. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir itu hukumnya fardu ain. Kalau kita kan mazhab Syafi'i sehari semalam salat yang kita kerjakan yang wajib berapa? 5 kali kan ya? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau Imam Abu Hanifah, mazhab mereka tuh salat sehari semalam bukan 5 tapi 6. Ya, yaitu ditambah salat witir. Tambah salat witir. Fardu ain bagi mereka. Untung kita mazhab Syafi'i jaga mazhab Hanafi, waduh, banyak yang berdosa lagi. Yang salat 5 waktu aja banyak yang enggak salat, apalagi ditambah salat witir. Ya. Baik. Nah, itu salat witir jadi urutan nomor 1 salat yang tidak selain yang 5 yang tidak ada khutbahnya ya. Salat witir. Lanjut. Salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah, ke-6 rawatib qobliyah ba'diyah. Nanti kita akan sampai ya qobliyah ba'diyah itu termasuk salat-salat yang lainnya dari Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, witir. Nanti kita akan bahas semuanya itu satu-satu secara mendetail. Nah, termasuk salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ini nanti terbagi 2. Ada muakkad, ada ghaira muakkad. Muakkad itu salat sunat rawatib yang Nabi mengerjakannya baik dalam keadaan musafir atau tidak musafir. Musafir atau tidak musafir. Ada 10 rakaat. 10 rakaat
Qobliyah Ba'diyah yang selalu dikerjakan Nabi. Tidak pernah meninggalkan. Yang pertama 2 rakaat fajar. Yang kedua 2 rakaat Qobliyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat Ba'diyah zuhur. Yang keempat 2 rakaat Ba'diyah maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat Ba'diyah isya. Ini selalu dikerjakan Nabi. Salat sunat fajar, Qobliyah zuhur, Ba'diyah zuhur, Ba'diyah maghrib, Ba'diyah isya. Totalnya berapa? 10 rakaat sehari semalam. Kemudian yang kedua terbagi 2 ya, kebagian yang kedua ghairu muakkad. Terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang tidak. Nah, totalnya banyak itu ya. Nah, Qobliyah zuhur bukan 2, tetapi 4 rakaat. Ba'diyah zuhur bukan 2, tapi 4 rakaat. Qobliyah asar atau sunat asar, sunatnya 4 rakaat, bukan 2. Qobliyah maghrib 2, Ba'diyah maghrib 6 rakaat. 6 rakaat 3 kali salam. Kemudian Qobliyah isya 2 dan Ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, ini ghairu muakkad, terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang Nabi tidak mengerjakannya. Paham tuh ya? Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Baik. Oleh karenanya kata ulama nih ya, sebaiknya itu kita sehari semalam usahakan jangan kurang daripada 50 rakaat. Usahakan. Loh kenapa jangan kurang daripada 50 rakaat? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan sehari semalam kewajiban salat fardu bagi beliau dan umatnya sebanyak 50. 50 apa? Bukan 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu. Berkat Nabi Musa yang memberikan saran, akhirnya menjadi 5 waktu. Bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala, Nabi kita ini ya, sebanyak 9 kali. Itu pun Nabi Musa nyarankan, minta lagi, kalau bisa nggak salat-salat. Nabi Musa kan nyarankan begitu. Kenapa ya? Kata Nabi Musa, karena begini wahai Nabi Muhammad, umatku itu badannya gede-gede. Badannya raksasa. Ada yang sampai 30 meter badannya. Umurnya panjang-panjang, ratusan, 200-an, 300-an tahun. Disuruh sholat cuman sekali, dalam sehari itu cuma 2 kali, pagi dan sore. Umurnya panjang, badannya kuat-kuat, ya, tapi sholat sehari 2 kali itu banyak gak mampu. Lah umatmu ini ya Rasulullah kecil-kecil orangnya. Umurnya pendek-pendek, penyakitan lagi. Baru umur 15 tahun penyakitan sudah. Berapa banyak tuh anak-anak SD gagal ginjal. Karena minumannya Sarimas, minumannya apa itu Ciko-Ciko apa, macam-macam itu. Makanya anak-anak kita tuh kalau yang jajanan di sekolah itu, kalau bisa dia jangan beli. Lebih baik dibawakan sarapan dari rumah. Ya, sarapan dari rumah, bawakan kalau dia suka es, bikinkan dia es teh gitulah apa-apa gitu. Karena kalau jajanan yang di pinggir jalan tuh namanya orang jualan kan, sistem orang jualan itu kan pemasukan pengeluaran sedikit, pemasukan banyak. Minyak gorengnya kalau bisa minyak jelantah aja enggak apa-apa sudah. Ya, 1 biji telur ayam itu bisa dibikin berapa potong ini apa namanya itu telur gulung itu, dikasih tepung lagi supaya banyak. Tepungnya yang murah terkadang. Namanya orang jualan kan biasa seperti itu. Saya dapati itu, bukan saya dapati, saya ngelihat di media sosial berapa banyak anak-anak yang apa namanya itu, yang gagal ginjal dia karena makanan minumannya tidak sehat itu. Nah, umatku ya Rasul kecil-kecil, masa disuruh 50 rakaat sehari, 50 waktu. Enggak kuat. Kita enggak bisa bayangkan kalau sehari semalam itu 50 waktu.
3/4 jam sekali kita sholat.